Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, di daerah kami banyak peternakan ayam. Terus kebetulan si kotorannya diperjualbelikan. Bagaimana hukum memperjualbelikan kotoran ternak tersebut? Baik. Hukum perjualbelikan kontrakan. Begitu ya. Baik. Sekarang kita harus tahu dulu perbedaan antara jual beli dengan kontrakan. Ini sebutnya kontradiktif. Kontrakan diperjualbelikan, ini kontradiktif, ini tidak pas secara tata bahasa. Tapi nanti hukumnya kita bahas. Dalam fikih muamalah ada perbedaan sedikit antara kontrakan itu sebenarnya kan sewa ya. Akarnya sewa kan ya. Apa? Oh, kotoran. Kotoran, Masya Allah. Ini saya mau jawab kontrakan aja ini. Ini didoakan nih semua, telinganya lebih kelas lagi nanti ini. Atau jangan-jangan sound systemnya nih anak-anak yang salah ini. Baik, sudah. Kotoran ayam. Begini ya, dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, rukun jual beli terlebih dahulu. Rukun jual beli itu ada 3 secara global, 6 secara rinci. 3 secara global itu yang pertama adalah al-aqidan, 2 belah pihak yang bertransaksi, si penjual dan si pembeli. Ini pertama. Yang kedua ada ma'qudun alaih. Ma'qud alaih yaitu yang sesuatu yang dijadikan transaksi. Apa itu? Yang dijadikan transaksi adalah barang yang ditransaksikan dan harga, uang. 2 lagi. Kemudian ada sighah. Sighah itu ijab dan qabul. Jangan hanya tahu ijab qabul urusan nikah saja. Ijab qabul masalah jual beli juga ada. Pokoknya orang Indonesia ini mayoritas kalau sudah qabil tuh itu sudah ingatnya pasti nikah. Padahal dalam jual beli juga ada qabil tuh juga itu, ijab qabul. Yang udah pengen nikah udah senyum aja sudah beda urusannya. Baik. Ini berkaitan dengan yang kedua, ma'qud alaih, yaitu sesuatu yang dijadikan alat tukar menukar dalam transaksi, yang dijadikan alat atau sesuatu yang dijadikan objek pertukaran dalam transaksi, yaitu barang yang akan diperjualbelikan dan harga, berarti uang, kan gitu. Ini namanya, kalau barang namanya muthman, kalau harga ini namanya thaman. Baik. Sekarang kita akan membahas salah satu syarat muthman. Syarat barang yang diperjualbelikan harus merupakan harta yang suci. Harta yang suci. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, harus harta yang suci. Nah ini. Sedangkan kotoran, walaupun kotoran ayam, mazhab kita mengatakan itu najis. Berarti tidak boleh hal yang najis, sesuatu yang najis diperjualbelikan. Tapi dalam mazhab kita ada namanya raf'ul yad bil ikhtisas. Mengangkat tangan karena kita lebih utama. Jadi gini, kotoran ayam itu yang memiliki siapa? Kotoran ayam memiliki siapa? Yang punya kan? Nah iya, yang punya. Berarti yang punya, karena dia memiliki, dialah yang berhak untuk menggunakan. Berarti kekhususan menggunakannya adalah milik si pemilik. Artinya gini loh, kalau bahasa kitanya, hak paten yang menggunakan ini punya siapa? Punya yang memiliki. Nah, ada namanya raf'ul yad bil ikhtisas. Kita ngangkat tangan dengan kekhususan, bil ikhtisas, kekhususan tadi. Jadi si pemilik ini mengatakan, baik, saya akan mengangkat tangan saya, maksudnya mengangkat kepemilikan saya, tapi dengan jalur ikhtisas, dengan jalur kekhususan. Saya angkat, tapi ya kamu ya ngasihlah ke saya berapa gitu. Ya, bahasanya bukan jual beli, nggak boleh jual beli. Kenapa? Ini karena yang diperjualbelikan adalah yang najis, ini tidak diperbolehkan. Tapi boleh dengan akad namanya raf'ul yad bil ikhtisas. Yang pemilik itu mengangkat kepemilikannya dan diserahkan kepada yang akan
menggunakannya. Tapi dalam hal menyerahkan begini, mengangkat kepemilikan kemudian menyerahkan, ini enggak cuma-cuma, boleh minta upah. Jadi begini, saya angkat kepemilikan saya daripada barang ini, daripada kotoran ayam sini, dan saya persilahkan untukmu menggunakannya. Baik, jelas. Tapi dengan catatan, ya situ ngasih imbalan lah ke saya berapa, nah gitu. Jadi tetap itu namanya bukan jual beli, walaupun pada prakteknya ada perpindahan. Yang tadinya milik si pemilik berpindah pemanfaatannya untuk si orang yang mau menggunakan tadi itu. Jadi itu bisa dengan akad namanya raf'ul yad bil ikhtisas. Bisa. Tapi jangan bahasanya jual beli. Jangan bahasanya jual. Intinya ginilah, silahkan pakai tapi sok dieukeun sekian. Nah itu enaknya gitu tuh ya. Mangga dianggo, mangga dimanfaatkan. Ngan kadiekeun atuh sekian. Nah gitu, jangan jual beli bahasanya, nggak bisa jual beli ya. Wallahu a'lam.